Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Rabu 9 Juli 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk tuntunan penyertaan kasih sayang Tuhan yang terus menuntun kami hingga saat ini. Tuhan, mari memberkati kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, karena kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, dan biarlah apapun yang kami dengarkan, apapun yang kami renungkan menjadi bahagia ketika Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Di bawah perikop, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan terkait bagaimana Paulus dia mengungkapkan rasa syukurnya atas kasih karunia Kristus yang telah menyelamatkannya dan memberinya tugas sebagai seorang rasul. Tentang tugas yang ada pada dirinya, ia punya rasa syukur atas kasih karunia Kristus. Dan ia tahu bahwa semua yang datang kepadanya itu semua karena kasih karunia. Tanpa kasih karunia Kristus, ia tidak bisa merasakan itu. Tentu ada rasa syukur, tentu ada rasa senang di dalam dirinya, dan ia mengungkapkannya. Paulus juga, ia menekankan bagaimana kehidupannya sebagai orang yang berdosa. Ia mengakui bahwa sebelumnya dia itu siapa. Dia itu orang yang jahat. Tetapi dalam hal ini dia mau menunjukkan bahwa Kristus justru memperhatikan dia. Kristus menunjukkan kasih-Nya kepada Paulus, sehingga Paulus menjadi orang yang dilampaui oleh dosa itu sendiri. Paulus, dia diberi tugas sebagai rasul, dan tentu tugas sebagai rasul itu tugas untuk memberitakan Injil.
tugas kepada orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Dia juga berkaca dari dirinya bahwa sebelumnya ia tidak mengenal Kristus. Dan tentu orang yang pernah mengalami hal ini, ia di dalam pelayanan ia tahu benar orang-orang yang tidak mengenal Kristus itu seperti apa hidupnya. Dan ia diberikan kesempatan untuk melayani, memberitakan Injil. Kristus menjadi yang utama. Kristus dipuji-puji. Kristus sebagai juru selamat dipandang memiliki kasih untuk bisa memberikan kekuatan kepada Paulus. Dan Paulus, ia sekali-kali tidak pernah meninggalkan Kristus di dalam pelayanannya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tahu apa yang harus ia beritakan. Sehingga ketika ia memberitakannya, ia memberitakan untuk damai sejahtera yang datang dari Kristus Yesus kepada umat Tuhan. Sehingga Bapak, Mama, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini bahwa kasih karunia Kristus itu membuat kita sebagai orang-orang yang berdosa, kita dilayakkan. Dan tentu membuat hidup kita menjadi lebih baik. Hidup kita terus menjadi hidup yang hidup dan bukan hidup yang mati. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk perkenanan Tuhan, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, perlengkapi kami dengan hikmat, supaya kami mampu untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.